Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan, kami dari tim Universitas Syahkuala pada kesempatan ini akan mempresentasikan terkait dampak positif dan dampak negatif dari adanya hak angket DPR terhadap KPK. Indonesia sebagai negara yang menganut paham trias politika, yaitu suatu paham yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, adanya paham ini bertujuan untuk mengantisipasi dan menghindari adanya pelimpahan wewenang dari orang atau badan pemerintahan yang sama dan bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem check and balances atau saling koreksi atau saling mengimbangi antara masing-masing lembaga tinggi negara. Fungsi pengawasan atau controlling yang dimiliki oleh DPR merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tugas DPR, yakni mengawasi jalannya kinerja pemerintahan, baik menggunakan hak maupun kewajibannya. Salah satu hak DPR adalah hak angket yang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU 15 Tahun 2017 perihal pengujian pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3 menyatakan bahwa KPK masuk ke dalam ranah kekuasaan eksekutif. Putusan MK ini dapat menjadi jawaban bagaimanakah kedudukan KPK dalam kekuasaan negara. Namun, putusan MK ini juga menimbulkan polemik di antara kalangan praktisi hukum dan masyarakat. Lantas, bagaimanakah dampak positif dan dampak negatif hak angket DPR terhadap KPK? Mari menyimak lebih lanjut dan salam konstitusi. Aspek positif hak angket DPR terhadap KPK. Pemberian hak angket DPR terhadap KPK dapat mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang baik atau good governance. Menurut United Nations Development Programme atau UNDP, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan tata kelola dan sistem pemerintahan yang baik, yaitu adanya transparansi atau keterbukaan, yakni adanya kebebasan informasi dalam berbagai lembaga negara sehingga mudah untuk diketahui oleh masyarakat, dan adanya akuntabilitas, yakni pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada masyarakat umum sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati. Terlebih lagi, dalam rumusan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK harus berdasarkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. Perlu dicermati bersama bahwa hak angket DPR terhadap KPK tidak akan mengintervensi KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Sebab hak angket DPR terhadap KPK tidak dapat diterapkan dalam hal KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana yang tersebut dalam penjelasan Mahkamah Konstitusi terkait putusan nomor 36/PU 15/2017. Perihal pengujian pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3. Hak angket DPR terhadap KPK sesungguhnya bertujuan untuk menata hubungan kelembagaan DPR dengan KPK yang dilandasi prinsip konstitusional dan membantu membangun sistem pemerintahan yang dibangun atas dasar check and balances. Sistem check and balances dalam penyelenggaraan kekuasaan negara memungkinkan adanya pengawasan antar lembaga dan menghindari tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan dan sentralisasi kekuasaan. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Profesor Dr. Jimbi Asidiki SH, bahwa dengan adanya sistem check and balances mengakibatkan kekuasaan negara dapat dikontrol, diatur, dan dibatasi dengan sebaik-baiknya. Aspek negatif hak angket DPR terhadap KPK terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PU 15/2017 yang memposisikan KPK ke dalam ranah kekuasaan eksekutif tidak sesuai dengan peraturan manapun. Meskipun KPK menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, namun tidak serta-merta KPK memiliki kewenangan yang sama dengan kepolisian dan atau kejaksaan.
Posisi KPK jelas berbeda dengan kepolisian atau kejaksaan, di mana kewenangan KPK berdasarkan pasal 11 Undang-Undang KPK sangatlah terbatas, hanya terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara, dan terhadap tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar rupiah. Selain itu, KPK setelah anggotanya dipilih oleh DPR, ketuanya pun dipilih lagi oleh DPR. Dan dalam menjalankan tugasnya pun, KPK harus melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, seperti melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dan instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini, jika DPR hanya ingin melakukan pengawasan terhadap KPK, maka sejatinya sangatlah mudah, tidak harus dengan memaksakan hak angket DPR kepada KPK yang nilai cacat hukum oleh sejumlah ahli hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak ada satu pasal, ayat atau kalimat apapun yang memberikan kepastian hukum di dalamnya bahwa KPK masuk dalam ranah kuasaan eksekutif. Tidak bisa MK serta-merta langsung memberikan putusan bahwa KPK masuk dalam ranah kuasaan eksekutif. Sementara selama ini, sebelum adanya kasus hak angket DPR terhadap KPK, tidak ada satupun ketentuan hukum yang menyebutkan bahwa KPK masuk dalam ranah kuasaan eksekutif. Dalam pendapat Mahkamah Konstitusi terkait putusan nomor 36/PU15/2017 yang memposisikan KPK ke dalam ranah kuasaan eksekutif sehingga KPK dapat menjadi objek hak angket DPR. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang bersifat independen, sebagaimana yang tersebut dalam pasal 3 Undang-Undang KPK yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kuasaan manapun. Ini berarti bahawa KPK dalam pelaksanaan fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari 3 lembaga kekuasaan sesuai teras politika. Oleh karena itu, menempatkan KPK ke dalam ranah kuasaan eksekutif untuk memaksakan hak angket DPR terhadap KPK adalah cacat hukum. Dalam menjalankan tugasnya, KPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden, DPR, dan BPK, namun langsung bertanggung jawab kepada publik. Konsep ini dibentuk agar terciptanya independennya KPK. Jika KPK dimasukkan ke dalam ranah eksekutif, maka kewenangan KPK sama dengan kepolisian dan kejaksaan, sehingga tidak diperlukan lagi pembentukan KPK. Karena KPK tidak sama dengan instansi kedua tersebut, maka KPK dibentuk dengan tujuan melaksanakan tugas khusus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.